Thalassemia. Waduh, Talas. nyebutnya aja kita udah susah ya. Gila ya. Jadi dulunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Warung Inspirasi Pesanggerahan, tepatnya ada di Warung Inspirasi Pesanggerahan. Malam ini kita kedatangan komunitas dari Thalassemia. Thalassemia itu kita juga belum tahu nih di mana tuh Thalassemia bisa muncul juga di Warung Inspirasi. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, kita ketemu nih sama komunitasnya Thalassemia. Orangnya ada di sini, kita bisa kenalin sama Bang Boys. Nama Nama gua Yunizaris Nardi sebenarnya, tapi nama panggungnya Boys. Bang Boys inilah orang yang ada di komunitas Thalassemia. Kita boleh tanya-tanya nih. Tanya apa aja kita bebas nih ya, Silakan. Bang Boys ya, Bang Boys ya. Iya, silakan. Oke nih. Di Warung Inspirasi juga sebetulnya udah lama pengen ngulik Thalassemia juga gitu. Kebetulan kita ketemu nih. Kira-kira dari kita nih pengen tahu Thalassemia itu apa sih? Thalassemia. Waduh, nyebutnya aja kita udah susah ya. Gila ya. Jadi dulunya tuh Thalassemia itu Thalassa itu Laut Tengah. Thalassa Itu tuh sejarah ya, Thalassa. Dan Amia itu anemia. Jadi sebenarnya di Laut Tengah sana tuh ditemuin pertamanya Thalassemia. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, tapi ternyata populasi Thalassemia banyak di Asia Tenggara akhirnya. Dan sejarahnya dulu deh, sejarahnya kenapa kita peduli sama Thalassemia. Oh, boleh. Ya jadi basicnya gue doyan donor darah. Sampai kemana-mana gue doyan donor darah, sampai kalau memang 3 bulan, karena kan saya pergantian sel darah merah itu kan 3 bulan, kalau sel kulit 1 bulan. Gue selalu donor darah kemana aja, sampai ke Salemba kan PMI pusatnya di sana. Jadi sampai akhirnya menemukan kejemuan. Wah gila, jauh banget nih gue dari Bintaro sampai harus ke Salemba, tiap harus donor darah. Terus ternyata gue ada informasi dari Metro TV, saat itu lihat ada Metro TV, ada bloodforlife.id. Terus dia bilang kalau kalian mau donor darah yang mudah, follow aja nih Instagramnya bloodforlife.id. Kapan, di mana, penyakit apa, tanggal berapa, jam berapanya, silahkan. Ternyata pas gue follow instastory-nya mereka, ada nih ketemu. Wah, Fatmawati dekat dari rumah kan, Bintaro Fatmawati dekat. Sanggerahan tepatnya. Sanggerahan betul. Sanggerahan Fatmawati dekat. Pas gua kunjungin ke sana, ketemulah dengan Mukorobin, nama pasiennya. 6 tahun saat itu dia usianya. Mukorobin 6 tahun, orang tuanya namanya Maksudnya pasien Thalassemia. Thalassemia. Ya, gue lihat dari bloodforlife.id. Oh gitu. Ada pasien Mukorobin penderita Thalassemia. Kemudian gue datengin ke sana, ketemu ibunya dengan 3 anak. Ya, yang mana mbak yang mau transfusi ini? Anakku Mukorobin yang sudah harus transfusi. Ternyata mereka 3-3-nya kena Thalassemia. 3-3-nya dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga. Mereka punya anak 4. Mereka punya anak 4, 1 normal, 3 kena Thalassemia. Terus Artinya normal tuh normal. Tidak hidup sehat, sehat. Tidak ada masalah dengan kelainan darah mereka, tidak ada sama sekali. Yang 3 nih yang bermasalah. Thalassemia itu kan mereka tidak bisa memproduksi sel darah mereka sendiri. Pun kalau seandainya terproduksi, itu mudah rusak dan mudah pecah. Akhirnya zat besinya, si ironnya ketika pecah, zat besinya juga menyebar lagi. Si proteinnya, si hemoglobinnya itu juga pecah lagi. Jadi memang tidak sempurna nih pembentukan si sel darah merahnya. Setelah gue ketahui mereka Thalassemia, gue pelajari lebih dalam. Miris banget. Gue alhamdulillah pola hidup gue lumayan, kalau menurut gue lumayan sehat lah ya. Ya. Dan
buat gua orang yang sehat itu mestinya membantu mereka. Kalau seandainya mereka tahu bahwa mereka ada, buat gua sebutan buat mereka adalah the real Dracula on Earth. Jadi benar-benar Dracula, benar-benar yang realnya Dracula itu ya mereka. Maksudnya Karena mereka butuh darah. jadi yang real Dracula itu adalah yang Penderita thalassemia. thalassemia. Di sepanjang perjalanan pulang, gua sambil nyetir, gua sambil mikir gua harus melakukan sesuatu buat mereka. Ya. Ya, jadi akhirnya mulai dari 2 minggu setelah gua donor darah itu, 22 minggu kemudian gua memberanikan diri untuk nge-share ke ada tiga grup di handphone gua, Bang Manto. Gua sebar tuh 3 grup tuh, thalassemia tuh begini, mereka butuh darah, kita harus bantu, kita orang sehat harus bantu mereka karena mereka benar-benar butuh darah dan kebutuhan darah mereka itu rutin, reguler tiap bulan sampai seumur hidup. Jadi akhirnya Itu di mana tuh pertama kali dibentuknya komunitasnya? Pertama kali kan ketemu tuh ya, ngobrol-ngobrol. mereka japri tuh enggak, mereka lewat ini iya. lewat media ya. Jadi iya lewat media, semuanya lewat WhatsApp grup. Gue bilang kalau yang berminat japri gua, ternyata yang japri gua tuh ada 25 orang langsung saat itu juga. Saat itu di Saat 2019 udah 25 orang. Dalam satu hari. Ada golongan tertentu gak? Oh, ada. Misalnya nih, Apapun kita boleh terima. misalnya kan gue juga nggak tahu nih ya, golongan darah kan ada A, ada B, AB dan O gitu ya. ya. Kalau resusnya iyalah plus atau minus lah. Iya, kebanyakan kita Itu minus boleh kalau tuh, kita Indonesia. masukin aja gitu. Boleh semuanya. Jadi kita nggak perlu lihat si pasien dulu, tapi langsung ke Boleh. Asal dia sehat. Jadi Asal dia tidak anem. Nah, balik lagi. oh iya, penderita thalassemia tuh bisa nerima dari golongan apa aja? Boleh aja. Bukan dari golongan apa aja maksudnya. Kalau Maksudnya emang golongan darahnya. golongan darahnya sesuai dengan golongan darah yang gitu ya. Tapi pencegahannya di sini sebenarnya bukan kita transfusi darah buat mereka sih sebenarnya. Lebih ke awareness, lebih ke kesadaran, lebih ke pengetahuan orang-orang terhadap apa sih thalassemia itu. Karena banyak banget orang yang nggak tahu thalassemia itu apa, Bang Manto. Iya, termasuk saya juga. Susah. Kan, Jadi nyebutnya aja saya susah. betul. Iya, Jadi iya. gini, jadi thalassemia itu bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular ya. Thalassemia Tidak itu menularkan kepada orang lain. tidak menularkan pada orang lain. Thalassemia itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada timbul sendiri, tidak. Tapi thalassemia itu adalah penyakit genetika, penyakit Genetik. turunan, penyakit bawaan dari orang tuanya karena ketidaktahuan masyarakat. Kalau orang dulu menikah aja, tapi ternyata nggak tahu. Bang Manto, nih katakan saya thalassemia minor, saya punya anak, saya punya calon istri, ternyata dia thalassemia minor juga. Itu fungsinya screening darah. Fungsinya screening darah sebelum menikah. Kalau teman-teman semua pernah kena DBD, teman-teman pernah kena tifus, pasti kalian sudah pernah dites darah. Ya. Masalahnya adalah ketika kita tahu ternyata minor dan minor, maka hampir pasti, walaupun sebenarnya secara ilmiah dokter dalam kedokteran bilang kalau minor dan minor menikah, maka 25% kemungkinan anaknya akan menjadi thalassemia mayor. 25% ya. Secara ilmiah ya. Kenyataannya saya menemukan satu keluarga minor dan minor punya anak 4, 3-nya thalassemia. Itu berarti 75% dia kanker. Ya. Saya ada menemukan minor dan minor menikah, dua-duanya thalassemia mayor. Yang artinya thalassemia mayor itu harus cuci darah seumur hidup. Itu pentingnya screening darah sebelum menikah. Kalau ternyata dia tahu dia minor dan kita juga pembawa sifat, kita minor, carrier, kita sama-sama carrier. Kalau mau menikah silakan menikah. Tapi kalau mau punya anak, konsekuensinya itu pemerintah tugasnya. Konsekuensinya harus kita tahu. Kalau kalian menikah, kalian akan menghasilkan orang tua punya anak thalassemia, maka kontrak mati sama Tuhan, sama Allah, harus urusin dia. Dan rumah sakit adalah rumah keduanya mereka. Boleh diingat nih, thalassemia itu sebelum menikah itu juga pasangan-pasangan yang belum menikah nih penting ternyata cek darah sebelum kalian menikah. Indonesia Misalnya gitu ya. Betul. Indonesia sudah ketinggalan, Bang Manto. Indonesia sudah ketinggalan. Malaysia,
Thailand, mungkin India juga sudah. Mereka ketika sudah masih sekolah aja, mereka sudah di screening darah. Jadi sebenarnya kesadaran untuk orang mengetahui tentang thalassemia sih, yang harus diketahui biar penyebaran populasinya bisa dikurangi atau bahkan di stop. Oke. Sekarang sudah 10.654. Kami berharap pemerintah lebih menggalakkan dan memulai satu gerakan yang apa ya namanya, yang cepat ya, untuk agar thalassemia di Indonesia itu tidak semakin membesar, tidak semakin membengkak, karena akhirnya pemerintah juga yang susah, orang tua juga yang memiliki anak thalassemia yang akan kesulitan. Gitu. Jadi kalau bisa screening nasional sih, screening nasional, semuanya di screening. Apakah kalau mereka ternyata sudah diketahui minor ini sudah diketahui, kita bisa melakukan edukasi ke mereka. Kalian minor nih, kalau kalian mau berpasangan, mau menikah, jangan cari yang minor lagi, cari yang normal. Kalau seandainya akan dikasih konsekuensi juga. Kalau seandainya kalian masih mau menikah dengan si minor karena memang kalian jatuh cinta dan cintanya sama si minor, ya menikah nggak apa-apa, tapi jangan punya anak ya. Kalau punya anak resiko. Nah, ini komunitasnya nih kita bicara nih. Ada syarat-syarat tertentu Nggak ada. Komunitas bisa masuk komunitas thalassemia pendonor? Kagak ada, yang ada yang sehat, penting, yang penting. Pertama sehat. Sehat. Siap. Sehat jiwa, sehat rohani, jasmani rohani sehat. Ada satu orang di komunitas gue yang gue bilang, gue punya teman, dia punya anak thalassemia tapi bisa sembuh Bang. Bisa sembuh dalam itu karena didonor darah atau Karena punya duit. bisa tuh kalau Nah, bicara. kalau punya duit dan harus ke luar negeri. Transplantasi sumsum tulang belakang, kasarnya dia mengganti mesinnya untuk bisa memproduksi sel darah merah mereka sendiri. Transplantasi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang si pendonor Si pendonor transplantasi. Nah, kalau baiknya itu dari sibling, dari saudara kandung sebenarnya. Transplantasi sumsum tulang belakangnya. Ya. Nah, biayanya yang gila-gila, fantastis biayanya. Kira-kira 1,5 miliar. Wah, orang punya nggak? kalau warung inspirasi kira-kira sanggup nggak tuh nyediain dana segitu? 1,5 miliar kalau untuk transplantasi sumsum tulang belakang untuk mereka, karena kemungkinan berhasil untuk transplantasi sumsum tulang belakang mesti sebelum umur 5 tahun. Sebelum 5 tahun. Dan itu ada di Malaysia, di Bangkok paling bagus. Sekarang lebih murah lagi ada di India. India. Tapi India tetap emang mahal banget. Tetap mahal karena juga Iya. transportasinya juga. Karena memang ada obat-obatan yang belum bisa masuk ke Indonesia. Dengar-dengar thalassemia itu udah masuk dalam BPJS belum? Udah. Oh, udah masuk ya? Udah. Jadi udah. penderita thalassemia dikategorikan di BPJS sudah bisa menerima Disupport. tanpa bayar ya. Tanpa bayar, disupport oleh pemerintah untuk transfusinya. Sebenarnya darahnya gratis sebenarnya. Cuma masalahnya adalah dinominalkan satu hari kebutuhan buat vitamin, obat-obatan segala macamnya. Mau tahu Bang berapa? 2 juta. Satu hari seumur hidup. Bayangin. Kalau 10 tahun 310 juta, kalau 10 tahun, wow. Temen saya 3,5 miliar, mendingan 1,5 miliar kok. Kita apa tadi? kalau punya duit langsung. Nah, disupport oleh pemerintah nih setengah. Kita orang normal nih, kita ada kebutuhan, kita bisa memenuhi 2 mg zat besi untuk bahan dasar pembuatan sel darah merah kita. Tapi mereka tidak punya. Ya. Dan dilemanya adalah ketika kita mendonorkan darah kita ke mereka, ya. Mereka secara langsung menerima 250 mg zat besi dalam tubuhnya mereka. Yang artinya mereka kelebihan 248 mg setiap mereka transfusi. Makanya kenapa mereka itu orangnya hitam-hitam, karena banyak tinggi sekali zat besi dalam tubuhnya dia. Zat besi yang banyak dalam tubuh seseorang itu akan, namanya juga zat besi, sifatnya korosi, ya. Besi nempel di otot pembuluh jantung. Ya. Kalau saya berarti zat besi saya kurang nih. Kulit saya putih. Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Intinya
thalassemia itu sudah mulai banyak, dan di Warung Inspirasi di Pesanggerahan tepatnya, kita sudah ada komunitas di daerah Pesanggerahan, tepatnya di Kecamatan Pesanggerahan, sudah ada komunitas thalassemia sebagai pendonor ya. Iya, Sebagai pendonor, media untuk memudahkan teman-teman yang ingin bergabung lah, bergabung dan menyumbangkan darahnya untuk teman-teman thalassemia ya, di Rumah Sakit Fatmawati. bisa merapat ke Pesanggerahan. Nanti kita share lokasi kita di mana, Ke Warung Inspirasi juga boleh. komunitasnya ada di mana, apa sih kegiatan-kegiatan mereka itu. Kalau kalian pada ingin bergabung, silahkan. IG-nya langsung aja, nanti kita share di bawah, kita kasih di deskripsi itu, kita jelasin lah di deskripsi nanti apa-apa yang diperluin bagi orang yang mau bergabung di Ya. grup thalassemia ini. Gue berharap kita kan ternyata Warung Inspirasi ini buat gue juga luar biasa sih. Dan gue seneng sih ada podcast yang gue terima kasih juga buat Bang Uut, Bang Manto yang udah mengundang kita untuk bisa memberikan informasi tentang thalassemia. Kemudian gue mau memperjelas lagi, kalau seandainya gue berharap seandainya informasinya melalui Warung Inspirasi ini sudah cukup jelas, gue berharap teman-teman Pesanggerahan khususnya bisa ikut bantu mendonorkan darah untuk mereka. Bisa langsung nanti gua akan share nomor telepon gua atau nomor telepon Penta, dan semoga kita semakin banyak membantu mereka dan semakin baik buat kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih. Ya, kebetulan juga dari kami nih, dari komunitas kami, dari Blood for Thalassemia, insya Allah akan mengadakan suatu event. Eventnya ini event donor darah untuk pasien thalassemia. Insya Allah kegiatannya nanti diadakan di tanggal 5 Desember ya. Insya Allah diadakan di tanggal 5 Desember. Itu lokasinya insya Allah di Komplek Departemen Penerangan Pesanggerahan. Jadi mumpung lagi podcast gini, saya info juga ke teman-teman semua, ke kalian semua. Bagi kalian yang mau ikut mendonorkan darah, bisa langsung hubungi kami atau langsung datang ke lokasi pada saat kegiatan atau event donor darah itu di tanggal 5 Desember 2021. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, udah banyak dari tadi kita dengar semua tentang thalassemia. Kita dari Warung Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir lu. Oh, sorry. Waalaikumsalam ya. Ya, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.